Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMA Negeri 1 Cibung Bulang pada pelajaran Fisika SMA semester 2 kelas 11. Pada PJJ yang ke-12 ini kita akan bahas tentang gelombang. Berdasarkan jenisnya, gelombang dibagi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang berasal dari getaran mekanik dan gelombang ini memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ini bersumber dari getaran elektromagnetik. Kemudian gelombang elektromagnetik juga tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi terlihat perbedaannya ya, gelombang mekanik itu perlu medium merambat, sementara gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat. Gelombang mekanik sendiri dibagi dua jenis. Yang pertama adalah gelombang transversal. Jadi saya gambarkan di sini, perhatikan gelombang transversal seperti ini. Nah, di sini kelihatan getarannya itu naik dan turun, kemudian arah rambatnya ke arah kanan ya. Jadi yang dimaksud dengan gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Jadi gelombang merambat ke kanan, getarannya naik turun ke atas dan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu kalau kita lihat di sini ya, dia tidak naik turun. Nah, arah getarnya itu adalah searah dengan arah rambatnya. Mirip kalau ada per ya, atau silky yang digetarkan di sini, maka perambatannya seperti ini. Jadi yang membedakannya dengan gelombang transversal adalah arah getarnya. Jadi kalau gelombang longitudinal adalah arah getarnya searah terhadap arah perambatannya. Ya, disinilah perbedaan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebagai suatu fenomena, gelombang memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat pemantulan gelombang. Jadi, gelombang itu bisa dipantulkan. Jadi kalau ada medium, kemudian ada gelombang datang, maka ketika melewati suatu dinding atau suatu bidang pantul, maka dia akan dipantulkan. Di sini sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Ini adalah pemantulan gelombang. Kemudian sifat yang kedua adalah gelombang mengalami pembiasan gelombang. Nah, pembiasan biasanya kalau terjadi pada dua buah medium, misalnya udara dan air ya. Jadi misalnya di sini adalah medium 1 adalah N1, kemudian medium 2 mempunyai koefisien N2. Nah, kemudian ada gelombang datang. Nah, di sini ada garis tegak lurus, saya ambil garis putus-putus. Kemudian ada gelombang datang dengan sudut datangnya adalah I1 ya. Maka ketika melewati medium dia akan dibelokkan atau disebut dengan pembiasan sehingga terbentuk sudut R2. Nah, di sini ada hukum yang berlaku yaitu hukum Sinelius, di mana hukum Sinelius adalah sin I dibagi dengan sin R sama dengan N2 dibagi dengan N1 ya. Jadi I itu adalah sudut datang, R adalah sudut keluarnya, sudut biasnya, kemudian N2 adalah medium keduanya. Kemudian N1 adalah medium yang di atasnya adalah medium pertama. Jadi biasanya medium pertama itu udara, medium keduanya adalah air. Sifat yang ketiga dari gelombang adalah difraksi gelombang, di mana yang disebut dengan difraksi gelombang adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa suatu celah. Jadi kalau saya gambarkan di sini di sebelah kiri ya, ada gelombang berjalan kemudian melewati celah, maka akan timbul gelombang baru ya, gelombang baru seperti kita lihat di sisi kanan, gelombangnya itu berupa setengah lingkaran ya. Kemudian ada sisi gelap terang, nanti akan kita pelajari secara khusus di bagian gelombang elektromagnetik. Kemudian sifat yang keempat adalah interferensi gelombang, di mana dua buah gelombang akan bertemu ya. Jadi peristiwa bertemunya dua buah gelombang. Kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Nah, di kiri kanan adalah gelombang saling bertemu, kemudian bertabrakan. Nah, terlihat naik turun, kemudian memantul kembali. Jadi saya ulangi lagi, di sini ketika ada gelombang maka jadi lebih tinggi kan? Tuh lebih tinggi ya. Kemudian balik lagi. Nah, di sini untuk contoh di sini adalah disebut dengan interferensi ada dua jenis yaitu konstruktif dan destruktif. Nah, untuk interferensi konstruktif kalau gelombangnya sama, kita lihat di bagian atas ya, sama-sama dimulai dari ke atas, maka ketika digabungkan menjadi penjumlahan. Sementara destruktif itu yang bagian bawah, itu adalah berlawanan ya, startnya ke atas, yang gelombang keduanya ke bawah, maka akan saling mendiadakan.
Sifat yang kelima adalah yang disebut dengan dispersi gelombang, di mana dispersi itu adalah pembelokan atau penyebaran gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Jadi kalau di sini mediumnya misalnya adalah prisma, biasanya gelombangnya adalah gelombang berupa cahaya polikromatik. Ketika melewati prisma, maka dia akan tersebar menjadi penyebarannya Meiji Hibiniu ya, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya, mirip pelangi. Jadi kalau pelangi itu merupakan peristiwa dispersi di mana air hujan itu melewati medium ya, cahaya melewati medium air hujan sehingga timbulnya pelangi ya, seperti ini. Itu disebut dengan dispersi gelombang. Kemudian yang keenam adalah polarisasi gelombang, di mana peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah. Terjadinya biasanya di gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu kan perpaduan dua gelombang ya, gelombang elektro dan gelombang magnetik. Itu saya beri contoh seperti ini. Nanti akan dibahas khusus di gelombang elektromagnetik. Jadi mirip saringan ya, mirip saringan, di mana kalau gelombangnya saling tegak lurus tersaring sehingga hanya satu arah saja. Inilah disebut dengan polarisasi gelombang. Demikianlah PJJ yang ke-12 membahas tentang gelombang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.